Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kali ini kita kembali berjumpa dalam kebaktian rumah tangga yang masih diselenggarakan secara virtual. Dan Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Meski demikian, kita boleh bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Renungan kita hari ini terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 dengan tema tantangan dalam mengasihi. Bersama-sama kita menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga diminta untuk melakukan setiap pengajaran-pengajaran, bahkan juga mengikuti teladan Kristus tatkala ia ada di dunia ini. Satu hal yang menjadi pengajaran dan teladan Kristus yang selalu digaungkan dan mungkin kita semua sudah mengetahuinya, yakni mengasihi. Maka kita bersama-sama diminta untuk mengingat bahwa masing-masing kita punya tugas, tanggung jawab untuk mengasihi sesama. Memang Bapak Ibu, kata mengasihi ini mungkin sangatlah mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam penerapannya. Kita sadar bagaimana cara mengasihi. Kita tahu bagaimana kita harus mengasihi sesama. Kita mengerti dan kita paham bahwa kasih adalah ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kita. Namun seringkali kita kebingungan dalam menerapkan kasih itu. Dan hari ini pembacaan Alkitab kita serta tema kita mau mengingatkan kepada kita bahwa memang mengasihi itu sulit, mengasihi itu tidak mudah, dan yang paling penting adalah ada tantangan tatkala kita mau mencoba untuk mengasihi sesama. Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka tidak perlu terikat kepada hukum Taurat karena sebenarnya ada hukum lain, yaitu hukum kasih yang menyimpulkan 613 peraturan yang ada dalam Taurat. Hanya saja konsep kasih yang Paulus beritakan tentu berbeda dengan konsep kasih yang berlaku dalam tradisi Yahudi. Yang jelas, konsep kasih yang Rasul Paulus sampaikan ini sesuai dengan konsep kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Paulus memberitakan sikap kasih yang jauh lebih luas dan universal, yang sama seperti Yesus sampaikan, yakni kasih kepada sesama manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Artinya setiap mereka yang bernafas, setiap sesama kita manusia, mereka harus kita kasihi. Tentu ini menjadi tantangan bagi jemaat di Roma di tengah-tengah kebencian yang dialami dan dirasakan kepada orang yang berbeda. Justru mereka harus melakukan kasih itu. Tantangan utama dalam mengasihi adalah ketika kita menerapkannya kepada orang yang tidak kita sukai atau bahkan kita benci. Tantangan inilah Bapak Ibu yang harus kita jawab sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita seharusnya mengasihi tanpa pandang bulu kepada sesama kita, tanpa melihat apakah dia sudah pernah mengasihi saya atau belum, tanpa melihat apakah dia adalah orang yang kita sukai atau tidak, apakah dia bagian dari teman kita, apakah dia bagian dari keluarga kita. Siapapun mereka, kita patut mengasihinya. Seorang teolog Amerika, Reinhold Niebuhr, pernah mengatakan bahwa pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Maka ungkapan ini hendak menegaskan bahwa dari berbagai bentuk kasih, pengampunan menjadi bentuk kasih yang tidak dapat dilampaui
oleh bentuk kasih apapun. Sudahkah kita mencoba untuk melakukan salah satu bentuk kasih itu, yakni pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita? Ataukah kita masih terus mendendam dalam diri kita? Hari ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa kita sebagai seorang Kristen bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga harus melakukan kasih, tindakan nyata bagi sesama kita. Mengasihi sesama tentu ada tantangannya. Maka siapkah kita untuk menerima tantangan itu, mengasihi sesama kita? Dan salah satu bentuk kasih yang hendak disampaikan saat ini adalah pengampunan. Maukah kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita? Sama, senada dengan doa Bapa kami yang selalu kita lantunkan, kita ucapkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Selamat mengasihi sesama kita dengan berbagai tantangan yang ada. Selamat mengampuni sebagai salah satu bentuk tindakan nyata dalam mengasihi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.